Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, bertemu kembali dengan channel kami. Semoga kita semua hari ini mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipanjangkan umurnya dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak pernah kita lupakan, kita panjatkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada henti-hentinya, karena beliaulah benar-benar ciri tauladan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciri tauladan yang sangat baik. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa untuk menjalankannya sesuai dengan ciri tauladan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua dan antum semuanya dan kaum muslimin wal muslimat yang ada di sana, semoga dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga yang melihat channel kami ini bisa menambah spirit, menambah tentang keimanan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai tentang akan datangnya hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, semoga kita semua dalam keadaan dan kasih sayang, rahmat, hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilimpahkan rezekinya sehingga bisa menyisihkan, bisa untuk berkurban di hari raya Idul Adha yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun Islam yang kelima, semoga kita semua bisa menjalankan rukun Islam yang kelima untuk kedepannya. Kalau bulan-bulan ini, tahun-tahun ini belum bisa untuk berangkat ke tanah suci, semoga Allah mudahkan sehingga bisa ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Rukun Islam yang kelima, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang cukup sehingga bisa beribadah mengikuti rukun Islam yang kelima, bisa berangkat ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingat tentang hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya haji 1443 Hijriah. Semoga kita semua sebelum datangnya di bulan suci
sebelum datangnya hari raya Idul Adha. Semoga Allah melimpahkan untuk kita semua rezeki sehingga bisa untuk berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Karena pahala berkorban sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah lah pula sekiranya awal permulaannya yang suruh berkorban melalui Nabi Ibrahim, perantara awal adanya tentang berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu itu untuk berkorban awalnya anaknya yang suruh untuk disembelih dalam mimpinya, sehingga bangun dari mimpi Nabi Ibrahim memanggil anaknya yang bernama Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi. Dalam mimpiku apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu, untuk menumbalkan kamu, untuk menyembelih kamu." Apa kata jawaban dari anak yang soleh, yang soleha? "Wahai ayah, kalau memang ini amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas." Subhanallah, luar biasa. Luar biasa sekali anak yang soleh. Kalau anak sarang di akhir zaman, kalau umpama apa kata ayahnya, "Mana nak kalau disembelih?" Pasti lu aja lah pak yang sudah tua yang akan jadi korban. Tapi kalau Ismail tidak. Jadi anak yang benar-benar soleh terhadap orang tuanya. Lalu dibawalah Ismail sewaktu masih kecil, dibawalah ke bukit yang sangat tinggi oleh ayahandanya Nabi Ibrahim. Lalu ditidurkanlah dan diikatlah kedua matanya dengan kain putih. Lalu ditidurkan di atas batu yang sangat besar dan sangat lebar, dan sehingga pedangnya dikeluarkan dari rangkanya. Lalu begitu pas diacungkan dan mau menyembelih Ismail anaknya, sehingga datanglah malaikat Jibril. Lalu, "Wahai Ibrahim, ini pengganti dari anak yang mau kau korbankan." Lalu digantilah, tidak jadi untuk jadi tumbal dan jadi korban anaknya. Digantilah dengan domba yang dibawa oleh malaikat Jibril, utusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang berkorban di hari raya Idul Adha. Ini subhanallah luar biasa. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berkorban benar-benar sangat luar biasa. Jadi barang siapa yang berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha, begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkorban itu benar-benar mengingatkan tentang sejarah-sejarah Nabi kita juga, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa begitu pedulinya terhadap umat-umatnya. Jadi korban
potongan daging korban semua dibagikan untuk orang yang tidak mampu. Nah, kembali tentang kisah ini, bahwa tentang kisah Nabi Ibrahim, bahwa sebenarnya ujian iblis, ujian setan sangat dahsyat, menguji tentang dirinya, bahwa supaya tidak berkorban. Tapi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang tadinya tumbal anaknya yang akan dipotong, sehingga diganti oleh malaikat Jibril dengan domba, bahwa itu utusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun ke bumi dan membawa domba untuk menggantikan. Nah, subhanallah. Jadi kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar sangat luar biasa, bahwa keikhlasannya tingkat tinggi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan tentang anaknya yang mau jadi tumbalnya, Ismail. Jadi sehingga diganti oleh Allah domba, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengantarkannya. Maka ini, kisah ini sangat luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa menjadi spirit, menjadi kesemangatan untuk kita semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, untuk senantiasa bisa menyisihkan rezekinya untuk bisa berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berkorban untuk hari raya Idul Adha, apalagi sebentar lagi hari raya Idul Adha 1443 Hijriah akan kita jalankan. Semoga yang mendapatkan daging korban dan mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang setimpal, pahala yang setimpal. Karena memang berkorban di hari raya Idul Adha benar-benar besar sekali, langsung korban yang datangnya dari Allah. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita semua nanti ke depannya, entah tahun-tahun yang akan datang, entah tahun-tahun ke depannya, bisa berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berkorban di hari raya Idul Adha, karena pahalanya sangat besar sekali. Dan bagi yang nggak mampu makan daging korbannya dari orang yang mampu berkorban, semoga semuanya benar-benar mendapatkan keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkorban amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan si kaya, untuk mengingat tentang si kaya, bahwa hartanya disisihkan untuk berkorban untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang tidak mampu. Semoga semuanya itu akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada,
bahwa kembali tentang tadi, bahwa berkorban di jalannya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa dan pahalanya pun sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa korban di jalannya Allah benar-benar pahalanya sangat besar. Walaupun orang tersebut sudah meninggal, dihibahkan untuk yang meninggal dari korban di hari raya Idul Adha, subhanallah, pahalanya mengalir untuk almarhum, umpamanya dikhususkan untuk almarhum. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang berkorban yang masih ada, bahkan yang sudah almarhum pun apalagi nyambung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian tentang kisah yang sangat singkat sekali tentang Nabi Ibrahim mengkorbankan anaknya yang bernama Ismail, dan digantinya sebagai korbannya anaknya yang bernama Ismail dengan domba. Itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui utusan Allah, malaikat Jibril mengantarkannya domba tersebut, sehingga tidak terjadi tentang pemotongan anaknya, jadi diganti dengan pemotongan domba. Dan subhanallah, ini yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat telah menunjukkan tentang kebesarannya. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semoga kita semua dimudahkan. Sedikit lagi, sebentar lagi akan datangnya hari raya Idul Adha. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa berkorban. Demikian siraman rohani ini dari kami, tausiah dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.